Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan lele menjadi salah satu ikan yang banyak peminatnya dari dulu hingga sekarang. Hampir semua rumah makan menyediakan lele sebagai salah satu menu andalan mereka. Dan inilah yang menjadikan pembudidaya ikan lele terus bertumbuh di tiap tahunnya, sebab stok ikan lele di pasaran sering mengalami kekurangan. Jika sahabat tertarik mencobanya tapi tidak memiliki banyak biaya, tak perlu khawatir. Kalian bisa mencoba membudidayakannya di kolam terpal saja. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut budidaya pembesaran ikan lele di kolam terpal terbukti cepat berhasil, versi dari Suksespedia. Pembuatan kolam terpal. Jika sahabat tidak memiliki tanah yang luas untuk membuat kolam yang permanen, jangan khawatir. Bahkan di sawah sekalipun, kalian bisa menjadikannya sebagai sebuah kolam untuk usaha budidaya ikan lele. Yang pertama harus dilakukan adalah karena kolam jenis ini dibuat di dalam tanah, sehingga harus menggali tanah untuk membuat lubang yang sesuai dengan ukuran kolam yang ingin kalian buat. Kolam ini merendam sebagian atau juga keseluruhan kolam. Ada dua jenis kolam terpal di dalam tanah ya. Jika kamu hanya ingin sebagian kolam saja yang direndam, maka kamu harus membuat rangka yang kokoh untuk mencegah kolam tetap tegak. Namun jika sahabat ingin merendam keseluruhan kolam, tak perlu membuat rangkanya. Namun kamu harus menggali lubang yang cukup dalam untuk mendapatkan ukuran yang sesuai. Maka cara membuat kolam terpal di sawah sebagai berikut. Tentukan ukuran yang akan digunakan, biasanya 2x3x1 dengan luas terpal 4x5 meter. Tancapkan pasak pada lahan yang sudah diukur menggunakan meteran, cangkul dan buat lubang sesuai ukuran. Buat lubang pembuangan dan masuknya air ke dalam kolammu. Kemudian masukkan terpal ke dalam lubang kolam. Namun jangan lupa ya untuk membuat lubang pembuangannya juga sahabat. Untuk seberapa besarnya, kalian bisa menentukannya sendiri. Tak hanya digunakan sebagai saluran pembuangan saja loh, namun lubang tersebut digunakan sebagai pengatur level pada ketinggian air di dalam kolam. Kemudian isi kolam terpal tersebut dengan air setinggi sekitar 30 cm. Lalu diamkan air tersebut selama 1 minggu hingga kolam tumbuh lumut dan juga fitoplankton. Setelah itu kamu bisa mengisi air lagi sampai ketinggiannya 80 cm. Sudah siapkah membuatnya sahabat? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Penebaran bibit ikan lele. Tahap selanjutnya sahabat, jangan lupa pilih bibit ikan lele yang paling unggul agar ketika ditebar tidak mengalami kematian, sebab kualitas indukan berpengaruh besar terhadap hasil panen nantinya. Pilih bibit lele unggul yang sehat dan lebih besar. Bibit lele yang unggul biasanya gerakannya lebih agresif dan gesit saat diberi makan dan warnanya sedikit lebih terang. Nah, setelah itu kalian pun bisa menebarkan bibit ikan lele ke dalam kolam. Sebelum mulai menebar bibit, kamu bisa memisahkan ikan lele ukuran besar dan kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari ikan lele memakan sesama, karena ikan lele bersifat kanibal. Yang harus diperhatikan juga adalah jangan menebar bibit secara bersamaan, karena sahabat, ini akan membuat ikan lele menjadi stres dan menyebabkan kematian. Sebaiknya gunakan ember dan masukkan sebagian ember berisi bibit lele ke dalam kolammu. Diamkan hingga 30 menit dan biarkan ikan lele keluar dan ember menuju kolammu. Waktu penebaran bibit yang baik adalah pagi dan malam hari karena suhu kolam dalam kondisi yang stabil. Sebab jika suhu air kolam tengah naik, akan membuat bibit ikan lele menjadi mudah mati. Bibit lele sahabat saat ditebar memiliki batasan ya, idealnya satu kolam berisi 200-400 ekor per meter persegi. Karena populasi ternak lele yang padat membuat pertumbuhan bobot badannya menjadi terhambat. Pemberian pakan. Dalam pemberian pakan sahabat, kalian bisa melakukannya pada pukul 7 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 10 malam. Makanan tidak selalu harus 3 kali sehari, bisa jadi 4 kali.
Semua tergantung pada kebutuhan ikan akan makanan. Dalam proses pakan, budidaya ikan diberikan dengan menggunakan jenis sentrat ikan 781 per 1. Karena di dalamnya mengandung nutrisi yang dibutuhkan ikan, protein minimal 35%, lemak 10-16%, karbohidrat 15-25%, vitamin dan mineral. Bisa juga menggunakan pelet. Berbagai pelet yang dijual di pasaran rata-rata sudah dilengkapi dengan keterangan kandungan nutrisi. Tinggal kita pandai-pandai saja memilih mana yang bisa dipercaya. Ingat ya, jangan sampai membeli pakan dalam keadaan kadaluarsa. Selain pakan utama, sahabat, kalian pun bisa mempertimbangkan juga untuk memberi pakan tambahan. Pemberian pakan tambahan sangat menolong menghemat biaya pengeluaran pakan yang menguras kantong. Apabila kolam kita dekat dengan pelelangan ikan, bisa dipertimbangkan pemberian ikan rucah segar. Ikan rucah adalah hasil ikan tangkapan dari laut yang tidak layak dikonsumsi oleh manusia karena ukuran atau cacat dalam penangkapannya. Bisa juga dengan membuat belatung dari campuran ampas tahu. Keong mas dan limbah ayam pun bisa diberikan loh dengan pengolahan terlebih dahulu. Pengolahannya bisa dilakukan dengan perebusan. Kemudian pisahkan daging keong mas dengan cangkangnya, lalu dicincang. Untuk limbah ayam, bersihkan bulu-bulunya sebelum diumpankan pada lelemu. Pemberian pakan tidak boleh terlalu berlebihan ya, karena akan menimbulkan berbagai macam jenis penyakit akibat pakan yang mengendap dan tidak termakan oleh ikan. Dan akan menyebabkan amonia yang beracun. Namun jangan juga sampai kekurangan pakan. Pakan yang kurang dapat menyebabkan ikan lele berkelahi dan saling memakan. Karena kalian harus ingat, sifat ikan lele adalah kanibalisme. Pembesaran ikan lele. Dalam budidaya ikan lele untuk pembesaran, sahabat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu setelah ikan lele berumur kurang lebih 20 hari, kamu perlu melakukan penyortiran. Pisahkan lele yang besar dan kecil dalam kolam yang berbeda. Selain itu, pada dasarnya lele tidak suka air jernih. Hal ini dapat dilihat dari sifat dan bentuk tubuhnya. Pakan alami lele di malam hari menyebabkan lele tidak perlu penglihatan yang baik. Hal ini pun juga didukung dari bentuk tubuh yang memiliki kumis di sekitar mulutnya. Fungsi ini berguna untuk meraba makanan mereka. Jangan lupa untuk mengisi air kolammu juga ya. Sebab sahabat, air kolam akan berkurang karena proses penguapan. Maka perlu ditambahkan air sampai tingkat air kembali ke posisi normal. Pada tingkat air 20 cm bulan pertama, 40 cm di bulan kedua, dan 80 cm di bulan ketiga. Warna air yang terbaik bagi ikan lele berwarna hijau menunjukkan bahwa kualitas air yang baik untuk ikan lelemu. Lele tidak suka air jernih dan air akan berubah merah ketika ikan sudah dewasa untuk siap dipanen. Namun sahabat, setiap usaha pasti memiliki resiko ya, seperti misalnya penyakit. Ikan lele memang memiliki daya tahan tubuh yang kuat, namun bukan berarti ikan ini tidak bisa terkena hama serta penyakit. Umumnya ikan lele banyak diburu oleh burung dan katak yang ada di sekitar kolammu. Adanya lintah, cacing, dan juga serangga pun dapat menjadi petaka loh bagi para pembudidaya ikan lele. Virus, jamur, serta bakteri pun dapat membuat pertumbuhan ikan lele menjadi tidak maksimal atau bahkan gagal panen. Untuk itu, agar hal tersebut tidak terjadi, usahakan untuk selalu memantau kondisi air kolam dan lingkungan sekitarmu. Siap melakukannya, sahabat? Usia panen. Jika sudah memasuki 3 bulan dan warna air yang tadinya hijau lumut menjadi merah, itu tandanya ikan lelemu siap untuk dipanen. Tinggal serong menggunakan jaring besar dan siap untuk dipasarkan ke konsumen. Sahabat, kalian pun bisa mengukur dengan sampel menggunakan jaring, kemudian mengambil 7-8 ekor ikan lele dengan berat sebanyak 1 kg. Selain itu, pastikan juga pengambilan ikan lele dengan sarung tangan ya. Nah, agar lebih efisien nih dalam memanen ikan lele, kamu dapat menguras air kolam atau membuang airnya sepertiga dari kolam atau membuang airnya sepertiga dari total air yang ada di dalam kolam. Berbeda dengan konsumsi domestik ya sahabat. Ikan lele jika tujuannya untuk ekspor biasanya mencapai ukuran 500 gram per ekornya. 1 hari atau 24 jam sebelum panen, sebaiknya ikan lele tidak diberi pakan agar tidak membuang kotoran saat diangkut. Pada saat ikan lele dipanen, lakukan sortasi untuk memisahkan lele berdasarkan ukurannya. Pemisahan ukuran berdampak pada harga loh sahabat. Ikan lele yang sudah disortasi berdasarkan ukuran akan meningkatkan pendapatan bagi para peternak. Bagaimana sahabat, sudah siapkah kalian mencoba usaha satu ini di sawahmu? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya.
Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.